Shalom Alehi, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 3 Juni 2024. Saudara, di pagi yang cerah ini sudahkah kita mengucap syukur dalam doa kepada Tuhan Allah kita? Dan sudahkah kita memberi salam dan senyuman kepada sesama kita? Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menerima dan mengikuti Dia. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 7 dan Markus 12 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, ada banyak saudara godaan-godaan di zaman now ini yang menawarkan diri bagi kita untuk batu penjuru ataupun batu pondasi bagi kehidupan kita. Ini dapat berupa materi, saudara, jabatan, kedudukan, pangkat, kuasa, pengetahuan, dan teknologi. Semua godaan itu, saudara yang terkasih, adalah batu penjuru yang semu dan palsu, saudara. Ketika kita menjadikannya menjadi batu penjuru kehidupan kita, saudara, bukannya makin kokoh dan tangguh, malah kita semakin rapuh, saudara. Semua itu tidak dapat menyelamatkan kita. Tidak ada batu penjuru yang lebih kuat, kokoh, dan teguh selain Yesus Kristus kita yang telah wafat, bangkit, dan naik ke surga. Dialah sang batu penjuru yang sejati yang memberi kita keselamatan kekal bagi kita semua. Injil hari ini, saudaraku yang terkasih, menceritakan perumpamaan sebagai jawaban tidak langsung pertanyaan para pemimpin akan asal atau sumber kuasanya, kuasa Yesus yang mengutuk pohon ara, yaitu di bab 11 ayat 12 sampai dengan 14, dan melakukan penyucian bait Allah, bab 11 ayat 15 sampai dengan 19. Dari perumpamaan ini yang dimaksud dengan kebun anggur adalah bangsa Israel. Dan pemilik kebun anggur adalah Allah. Serta para penggarap yang jahat adalah para pemimpin Yahudi yang menolak Yesus Kristus. Serta para hamba yang diutus adalah nabi-nabi dan imam. Anaknya yang kekasih, sang ahli waris. Ayat 6. Adalah anak Allah, yaitu Yesus Kristus, dan para penyewa yang lain adalah semua orang non-Yahudi. Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini menunjukkan identitasnya sebagai anak Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, pada zaman now ini, saudara, masih banyak mereka yang menolak akan Yesus. Sikap menolaknya ini menjadi batu penjuru dalam hati dan kehidupan, membuat mereka memerangi para hamba-hambanya, pengikut-pengikut Kristus, saudara. Dalam kisah perumpamaan ini, setiap hamba yang diutus mengalami penderitaan, siksaan, bahkan dibunuh. Dalam hal ini Rasul Petrus dalam suratnya telah mengingatkan kepada kita sekalian sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. 1 Petrus 4 ayat 12. Sang junjungan kita pun sampaikan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam hal penderitaan ini yang dialami kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, hamba-hambanya yang terus-menerus mewartakan sukacita dan kebenaran, kita akan selalu mengalami penderitaan, saudara. Oleh Rasul Petrus menyemangati kita. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira
dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. 1 Petrus 4 ayat 13 sampai dengan 15. Lebih lanjut disampaikan oleh Rasul Petrus, saudara. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 7. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, diingatkan oleh Rasul Petrus, saudara, kita tidak hanya mengingatkan kepentingan keselamatan diri kita, saudara, tetapi kita juga harus memikirkan keselamatan saudara-saudara kita. Kita juga harus, saudara, memberikan kasih kepada saudara-saudara kita, saudara-saudara yang seiman, saudara, kepada semua orang. Saudaraku yang terkasih, dalam perenungan pagi ini mau menyampaikan kepada kita sekalian sebagai pengikut Kristus yang menerima Dia sebagai Sang Penjuru, itu kita akan beroleh kasih karunia dan berkat-Nya, saudara. Haleluya. Sebagai pengikutnya dan diutus di tengah serigala, hendaklah kita selalu setia dan taat menjalani perutusan ini, saudara. Sekalipun kita ditolak, dihina, saudara, bahkan mengalami penderitaan, sampai disiksa, dibunuh, saudara, tetaplah teguh dan kuat. Tetap dapat bersukacita, karena semua penderitaan yang kita alami merupakan cobaan untuk proses kita naik level. Jadi tetaplah bersabar, selalu berjaga-jaga dan berdoa. Sebagai penutup dari perumpamaannya, Yesus mengutip firman dari Mazmur 118 ayat 22 dan 23, bunyinya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau selalu bersama Dia, Yesus Tuhan kita, menerima Dia sebagai batu penjuru kita, dan mau selalu mengikuti Dia serta menjalankan perutusannya. Dalam kasih karunia dan dalam pengenalannya akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.